Iya, kalau tantangan pertama dari eksternal itu sebenarnya awal-awal 2 bulan saya masih di sana, ya, yang buat juga kita badan harus besar di sana itu ya karena hal ini. Jadi 2 bulan awal saya di sana itu sudah diancam sama orang asli Papua dengan dibawakan parang. Namun alhamdulillahnya pengalaman-pengalaman kita di beberapa daerah untuk supaya tidak ciut dengan hal itu, maka takut juga jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, channel Suara Hidayatullah. Alhamdulillah saat ini di studio kita kedatangan tamu jauh dari Papua, tepatnya di daerah Bovendigul. Ada Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin dengar cerita bagaimana perkembangan dakwah Hidayatullah di daerah Bovendigul, ya. Mungkin kita ingin dengar cerita penugasan awal Ustadz, seperti apa di sana. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, alhamdulillah penugasan awal kami di sana di tahun 2016 bulan 9 ya, ditugaskan. Kondisi kami datang, kondisi tanah masih sangat sempit karena masih 25 kali 25. Kemudian bangunan ada rumah warga terbuat dari kayu. Kemudian juga musola terbuat dari kayu tanpa jendela, tanpa pintu. Nah, seperti itu. Kemudian dari 2016 itu alhamdulillah ada TPA yang bisa kita kelola. TPA itu awalnya dari sekitar 20 santri, ya, santriwan dan santriwati yang mengaji di kita awalnya. Nah, berjalannya waktu sampai 2017, alhamdulillah santri TPA kita bisa mencapai bahkan lebih dari 100. Ya, lebih dari 100 santri TPA yang memang dikelola oleh Musida dan dibantu oleh bapak-bapak. Pada saat itu masih sendiri, saya masih sendiri. Jadi dibantu sama istri saya untuk mengelola TPA itu. Nah, setelah itu melihat kondisi bahwa memang peminat pesantren sebenarnya banyak, tapi belum ada pesantren di sana. Nah, kita bukalah awal santri pesantren ya, yang masih mukim tapi sekolahnya masih di luar. Jadi kita antar, pagi kita antar, siang kita jemput. Setelah itu pulang sampai di pondok, mulai mereka istirahat, nanti mulai asar sampai malam itu program tahfiz kita buka. Ya, jadi seperti itu. Setelah itu sampailah di 2018-19 itu kita beranikan buka MTS, ya, buka MTS dengan keadaan ya, ditambah dengan satu tenaga yang memang adik ipar saya sendiri. Saya datangkan dari Aroya, lulusan Aroya. Nah, cuma memang kontraknya 1 tahun lebih saja karena dia hendak melanjutkan S2-nya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saat ini TPA masih berjalan. Program dakwah yang lainnya dari 2016-17 sampai saat ini itu pengajian kita di beberapa pengajian ibu-ibu, ada pengajian Khairun Nisa, ada pengajian perkumpulan. Itu sampai saat ini masih berjalan, alhamdulillah. Bahkan pengajian Bayangkari kita juga yang mengisi, dan bahkan sampai saat ini juga pengajian Bimrohnya kepolisian Bayangkara kita juga yang ngisi sampai saat ini. Dan juga saat ini kita kembangkan juga pengajian ke daerah-daerah yang terpencil, dalam artian daerah yang masih masuk dalam Kabupaten Bovendigul itu yang ada masjid namun jaraknya jauh dari tempat kita, seperti di Mindip Tanah,
satu distrik atau satu kecamatan yang jaraknya hampir 80 kilo dari tempat kita. Ya, teman-teman dari Hidayatullah saat ini diberi ruang untuk mengelola masjid itu, dalam artian santri pengabdian bisa kita taruh di sana, Jumat kita yang ngisi, pengajian Jumat rutin dulunya minggu dijadikan hari Jumat karena waktu kita cuma bisa hari Jumat, itu sekarang sudah kita kelola. Kemudian untuk Ramadan, Ramadan kayak Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya, alhamdulillah dari santri kita yang sudah MTS ini kelas 2 dan kelas 3, ketika Ramadan sudah kita sebar ke beberapa kampung yang ada masjid dan mereka mengeluhnya tidak ada penceramah, tidak ada imam. Nah, maka santri kita yang kelas 2 MTS sudah kita kirim membantu selama Ramadan mengisi ceramah Ramadan, kemudian menjadi imam. Itu di beberapa daerah seperti Mendip Tanah itu kita ngirim. Kemudian kayak Bomakia itu jaraknya dari Tanah Merah, dari Bovendigul itu naik pesawat sekitar 15 menit saja, naik Susi Air sampai di atas 15 menit habis turun. Nah, selama kemarin, kalau Ramadan kemarin selama 3 pekan, kemudian kita tarik kembali anak-anak santri kita untuk menyiapkan untuk Lebaran itu. Ya, itu kemudian lagi saat ini memang kita di Hidayatullah Bovendigul memang santrinya bukan hanya putra lagi sekarang, sudah ada putri yang 1 tahun belakangan ini sudah kita terima, maksudnya yang selama ini mereka boarding saja. Nah, saat ini kita full day sudah, jadi mereka tinggal di dalam dan alhamdulillah pembinaan berjalan. Saat ini mereka tidak lagi kalau umumnya para santri itu harus dijaga terus ketika mau melakukan apa-apa, ibadahnya, ngajinya harus dijaga. Tapi alhamdulillah di Bovendigul santrinya kita bina sampai mereka punya kesadaran, tanpa disuruh mereka sudah mengaji sendiri, dan bahkan di setengah tiga mereka sudah bangun untuk sholat lail dan diimami oleh mereka sendiri. Karena program tahfiz mereka jadikan sholat lail itu sebagai ajang murojaah juga, seperti itu. Dan alhamdulillah lulusan kita tahun ini kan sudah 2 kali meluluskan. Tahun ini lulusan kita yang kedua ini, mereka rata-rata di atas 5 juz hafalan mereka. Kemudian di tahun kemarin sebenarnya lebih bagus tahun yang pertama, karena di atas 7 juz hafalan mereka, dan mereka juga mahir bahasa Arab. Yang mana mereka kita tidak lepas begitu saja. Kita cari yang berprestasi betul, kemudian kita sekolahkan di sekolah kita di Hidayatullah di beberapa tempat seperti Ahlus Sufa, kemudian Al-Bayan Makassar, dan juga santri-santri yang lain hendak sekolah, kemudian mereka bingung cari sekolah, kita berikan layanan bahwa ayo sekolah di Hidayatullah. Kenapa? Supaya tidak lagi memulai pembelajaran yang baru. Kalau di Hidayatullah pasti sudah sama pembelajarannya. Jadi alhamdulillah kita ngirim kayak tahun ini mengirim ke Hidayatullah Al-Bayan Makassar, kita kirim 5 orang santri yang memang dibiayai sama orang tua mereka. Kalau yang kemarin juga kita kirim 4 orang, salah satunya kita yang biayai karena dia tidak mampu tapi punya kemampuan yang kecerdasan yang maksimal. Maka alhamdulillah informasi terakhir kan tetap saya kontrol mereka semua. Informasi terakhir mereka sudah hafal hampir 15 juz, yaitu yang kita buat di Bovendigul sampai saat ini. Nanti kita balik lagi sebentar ke Bovendigul tadi. Mungkin Ustadz bisa gambarkan letak geografis Bovendigul itu seperti apa itu, dan kondisi masyarakat di sana itu seperti apa? Oke, ya. Bovendigul itu ketika hendak ke sana turun di Merauke. Pesawat Boeing 737 mendarat di Merauke. Kemudian dari Merauke itu ada 2 pilihan, mau pakai pesawat ATR atau mau pakai mobil. Tapi mobil hanya mobil tertentu,
Hilux, Pajero. Karena memang medannya. Ya, medannya. Pajero, maka di sana jadi taksi Pajero dengan Hilux. Ya, alhamdulillah karena dakwah kita ini bergerak terus sampai ke daerah-daerah, maka alhamdulillah kita usahakan kemarin kendaraan untuk armada dakwah, ya seperti itu. Jadi dari Merauke itu sekitar 500 kilometer dari Merauke. Itu jaraknya kalau naik pesawat kita ya sekitar 50 menit ya, naik pesawat. Kemudian kondisi masyarakat terutama di bidang agama, awal kami masih di sana, hampir kita katakan setiap silaturahim ke jamaah ya ada hal yang memang menjadi problem besar. Memang masyarakat awalnya yakni dengan adanya satu kelompok yang memang bukan buat ricuh tapi membuat masyarakat tidak senang ya. Namun dengan adanya kita menjadi rujukan bahwa oh Islam begini, yang rahmatan lil alamin itu yang begini. Jadi dengan adanya kita mereka jadi tenang. Maka dari itu keberadaan kita alhamdulillah menjadi bahkan awal-awal masih sendiri ketika untungnya di sana dibagi. Pekan pertama pengajian ini, pekan kedua jadi terbagi di setiap pekan itu. Dan alhamdulillah yang isi dari kita semua. Seperti itu. Nah, untuk memunculkan rasa trust, percaya masyarakat itu pendekatan dakwah seperti apa yang Hidayatullah lakukan? Yang selama ini kita lakukan yakni banyak bersilaturahim, ya, menjalankan salah satu dakwah nawafil, ya GNH itu, kemudian memperlihatkan dan bahkan membuka akses masyarakat ke kita itu tidak dibatasi. Bahkan alhamdulillah saat ini masyarakat itu mereka senang ke pondok, walaupun cuma mungkin datang silaturahim pulang, bahkan datang ketika ada problem, datang ke kita cerita, ketika kita mampu memberikan solusi kita berikan solusi. Tapi ketika tidak mampu maka kami sampaikan bahwa banyak-banyak ibadah, beristighfar, siapa tahu dengan hal itu Allah bisa berikan jalan keluar. Nah, jadi keterbukaan informasi juga kita buka di sana. Alhamdulillah ya sebenarnya menjadi keinginan masyarakat ketika tahun 2020 itu saya kan sampaikan bahwa 2020 saya kelihatannya pindah ini. Masyarakat bilang jangan Ustaz, nanti gimana pondok kalau saya sampaikan bahwa Pak Bu kita di Hidayatullah tidak bisa mau kita. Kami ini cuma sebagai pemegang amanah. Nah, yang punya pesantren bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kami ini pemegang amanah, kapanpun bisa dipindah dan kami tidak bisa mau kita saya pengen di sini tidak bisa. Nah, sami'na wa ta'na kami di lembaga yang memang ketika datang SK ya kita jalan. Termasuk dapatkan SK awal ya guyon-guyon juga. Ditanya sama ketua DPW, siap enggak ke Boven? Saya sampaikan kalau ada SK saya jalan. Ternyata datang betul SK. Ya karena sudah ada SK ya bismillah. Nah, pasti ada skenario Allah di tempat yang baru itu, dan itulah. Nah, tadi Ustaz cerita kalau banyak santri yang masuk ke pesantren untuk memunculkan rasa percaya masyarakat setempat untuk anak-anaknya sekolah ke pesantren itu apa? Jadi untuk memberikan kepercayaan ke masyarakat tentang anak-anak mereka menyerahkan anak-anak mereka ke kita dengan cara kita perlihatkan output kita bahwa inilah hasil daripada pendidikan kita. Dan memang kalau kita lihat apa hasil daripada pendidikan kita itu, hampir semua orang tua bangga. Nah, kayak kemarin perpisahan kelas 3 ini, kelas 9 ini, kita undang asisten 2, kemudian dari Kementerian Agama. Bahasa mereka cuma mengatakan bahwa perkembangan Hidayatullah Boven Digul ini sangat-sangat berkembang, dalam artian dari infrastrukturnya, kemudian binaannya,
itu mereka menganggap bahwa ini sangat-sangat berkembang, cepat sekali. Ya, karena alhamdulillah kepercayaan itu mudah sekali kita dapatkan dari masyarakat. Namun dengan kepercayaan itu juga tetap ada tantangan. Nah, kita bicara tentang tantangan ya. Tantangan dakwahnya di sana seperti apa? Ya. Kan untuk bisa memunculkan rasa trust, untuk mendirikan pesantren, perkembangannya pasti nggak bisa serta-merta membolak-balikan telapak tangan, pasti ada tantangan seperti apa? Iya, kalau tantangan pertama dari eksternal itu sebenarnya awal-awal 2 bulan saya masih di sana, yang buat juga kita badan harus besar di sana itu ya karena hal ini. Jadi 2 bulan awal saya di sana itu sudah diancam sama orang asli Papua dengan dibawakan parang. Namun alhamdulillahnya pengalaman-pengalaman kita di beberapa daerah untuk supaya tidak ciut dengan hal itu, maka takut juga jadinya. Ya alhamdulillah ketika diancam mereka mengatakan. Ancaman tuh alasannya apa? Karena dilihat orang baru yang ada, kemudian mereka mengakui bahwa itu tanah mereka. Tanah saya ini, dia sampaikan bahwa ini tanah saya, kalian tidak bayar, kalian tinggal bangun. Ya, saya sampaikan bahwa ketika Bapak punya surat, saya akan bongkar bangunan saya. Tapi ketika tidak ada dan Bapak tetap ngotot mau mengambil, minta maaf, saya tidak akan mundur selangkah pun, dan bahkan kalau bukan saya yang mati, Bapak yang mati untuk mempertahankan tanah itu. Ya, alhamdulillah setelah kita berikan pressing seperti itu, mereka takut juga jadinya. Ya, karena memang ketika kita berani, ketika kita takut, maka kita dimainkan. Tapi ketika kita berani pressing mereka, menggertak mereka, mereka juga takut sebenarnya. Jadi seperti itu. Dan kemudian faktor-faktor yang lain, ya, seperti walaupun kebaikan yang kita lakukan pasti ada yang tidak senang, yang menganggap kita sebagai kompetitor, ya, pasti ada. Namun yang selama ini saya lakukan, walaupun itu sebagai kompetitor, saya anggap saudara, karena memang mereka saudara kita. Ya, organisasi ini kan organisasi yang dianggap kompetitor, tapi mereka saudara kita, kita rangkul. Dan bahkan di antara mereka ada yang bertanya begini, karena kita tetanggaan kan, mereka bertanya, Ustaz, kok Hidayatullah berkembangnya cepat? Saya sampaikan bahwa Hidayatullah tidak pernah memasang bendera tidak pernah memilih bendera, tapi siapapun Hidayatullah anggap saudara. Dan itu yang kita edukasikan kepada mereka, bahwa kita tidak memilih bahwa antum itu NU, antum itu Muhammadiyah, antum Persis. Tapi ketika syahadatnya antum sama dengan kita, kiblatnya sama, sholatnya sama, maka kita adalah saudara. Tapi dalam konteks pesantren, kita berpastafiqul khairat, tidak pada menjatuhkan, tapi kita sama-sama, kalau bisa kita sama-sama saling tolong untuk berdiri bersama. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah teman-teman yang dari yang lain pun setelah mendengarkan, setelah melihat hal itu dan melihat praktikum selama ini kita lakukan, mereka tidak menjadikan kita lagi sebagai masalah, tapi mereka menjadikan kita sebagai solusi ketika ada problem. Seperti itu. Nah, progres masyarakat di sana saat ini dengan kehadiran Hidayatullah seperti apa masyarakat? Ya, dengan kehadiran Hidayatullah kita di sana, masyarakat saat ini walaupun sebenarnya masih banyak PR yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita capai. Intinya pelan-pelan kita bergerak kepada masyarakat-masyarakat yang hendak kita cerahkan, kita antarkan bagaimana mereka melakukan ketauhidan mereka dengan benar, kemudian mengetahui bahwa satu dengan yang lain adalah bersaudara, supaya tidak tumbuh sendiri, tumbuh bersama untuk agama kita Islam ini. Ya, seperti itu. Planning Hidayatullah Bovendigul kedepannya seperti apa? Planning kita bahwa hendak menjadikan pesantren Hidayatullah Bovendigul sebagai pesantren yang mandiri,
yang mampu memberikan bukan hanya manfaat akhirat, tetapi mampu memberikan manfaat dunia kepada masyarakat sekelilingnya. Nah, maka kalau kita lihat sampai saat ini tetangga kita itu non muslim dan bahkan senang bertetangga dengan kita. Mayoritas di sana? Non muslim. Kalau tetangga kita ada beberapa non muslim, untuk interaksi mereka senang berinteraksi dengan kita. Bahkan sampai pada saat kita pembangunan pengecoran lantai dak pesantren, mereka membantu. Ya, anak-anak mereka bermain dengan santri, yang anak-anak mereka yang tadinya kalau kata orang tuanya, anak saya awalnya liar Ustaz, tapi setelah bergabung main sama anak-anak pesantren jadi lebih baik. Bahkan ada beberapa di antara mereka, anak-anak mereka hafal Al-Fatihah. Ketika kaget, ketika apa-apa, bukan lagi menyebutkan nama Tuhan mereka, tapi istighfar mereka, astagfirullah. Nah, seperti itu. Ya, pelan-pelan ya, kita tidak mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka mengetahui. Kalau saat ini ada yang mu'alaf gimana? Kalau mu'alaf ada beberapa yang melalui Hidayatullah, namun untuk pembinaannya karena mereka rata-rata kan dakwah kita di daerah, di distrik atau di kampung-kampung itu yang agak jauh, jadi pembinaan sesuai dengan jadwal saja, seperti itu. Mungkin Ustaz bisa minta harapan ke depan, doa untuk doa bantuan moral mengalir ke pendengar kita apa ya saat ini yang dibutuhkan gitu. Iya. Saat ini yang kami butuhkan di Hidayatullah Bovendigul, cita-cita kami yakni membangun bisnis yang memang bisnis itu memberikan banyak manfaat ke pesantren dan sekeliling. Namun memang kembali lagi bahwa bisnis itu hendak dibuat harus membutuhkan modal. Ya memang kedepannya menjadikan pesantren kita ini mandiri. Ya, maka kami sangat-sangat membutuhkan, apalagi saat ini masih di posisi pembangunan, kemudian juga santri-santri kami ada, jadi Hidayatullah Bovendigul tidak semua, banyak yang tidak berbayar. Ibaratnya dari 68 santri itu lebih 40 orang yang tidak bayar. Jadi lebih 40 orang itulah yang kita memang bagaimana nantinya setelah lulus dari kita arahkan ke pesantren kita yang lain untuk lebih mengetahui Hidayatullah ke depannya. Dan bahkan mungkin bisa menjadi kader Hidayatullah yang bisa kembali ke Bovendigul, memajukan Bovendigul, ya seperti itu. Jadi memang kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Jakarta sini, kemudian dia intinya seluruh Indonesia yang banyak membantu kami di Bovendigul. Ya, jadi alhamdulillah para donatur kita yang pernah melihat majalah, mereka langsung komunikasi dengan kita. Ya, mudah-mudahan rezeki mereka semua Allah jadikan berkah, Allah jadikan sebagai rezeki nantinya atau hartanya nanti mereka bisa pakai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saya. Ya. Kami ucapkan jazakallah khair Ustaz, udah datang jauh-jauh dan udah mau mampir di studio kita. Terima kasih banyak juga kepada penonton yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bisa memberi manfaat seluas-luasnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.